Halo semuanya, saya Hamam Ar-Rashid. Di sini saya akan membawakan video tentang kesehatan mental di Jepang. Sebelum itu mari kita bahas terlebih dahulu apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi keseluruhan dari kejiwaan seseorang yang mencakup perasaan, pikiran, perilaku, dan kemampuan seseorang untuk mengatasi stres serta menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan keseimbangan yang baik antara emosi, pikiran, dan perilaku yang memungkinkan seseorang untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan mereka. Berikut adalah beberapa aspek penting dari kesehatan mental. 1. Kesejahteraan emosional, ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengelola emosi mereka dengan baik, seperti kebahagiaan, kesedihan, kecemasan, dan kemarahan. Orang dengan kesejahteraan emosional yang baik cenderung memiliki stabilitas emosional dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. 2. Kesehatan psikologis, ini mencakup kondisi mental seseorang, seperti kehadiran atau ketiadaan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan bipolar, atau skizofrenia. Kesehatan psikologis yang baik adalah ketika seseorang bebas dari gangguan mental yang mengganggu fungsi sehari-hari mereka. 3. Kesehatan sosial, ini melibatkan hubungan sosial seseorang, termasuk dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas. Hubungan sosial yang positif dan mendukung dapat meningkatkan kesejahteraan mental seseorang dan memberikan rasa koneksi dan dukungan. 4. Kesehatan lingkungan, lingkungan di sekitar seseorang juga dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Faktor lingkungan seperti stres, pekerjaan, tempat tinggal, dan kondisi fisik lingkungan dapat berkontribusi pada kesehatan mental seseorang. 5. Kemampuan adaptasi, ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengatasi tantangan, krisis, atau perubahan dalam hidup mereka. Kemampuan adaptasi yang baik memungkinkan seseorang untuk tetap fleksibel dan tangguh di bawah tekanan. 6. Kesehatan spiritual, bagi beberapa orang, aspek spiritualitas juga merupakan bagian penting dari kesehatan mental. Ini dapat mencakup praktik keagamaan, pencarian makna hidup, atau koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. 7. Kesehatan mental yang baik adalah hasil dari keseimbangan yang baik antara semua aspek ini. Merawat kesehatan mental melibatkan upaya untuk memahami diri sendiri, mengidentifikasi dan mengatasi stres, membangun hubungan yang sehat, mencari dukungan ketika diperlukan, dan mengembangkan strategi adaptasi yang efektif. Lalu, bagaimana kondisi kesehatan mental di Jepang beberapa tahun belakangan ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Jepang telah mengalami masalah kesehatan mental yang sangat serius, seperti depresi, kesepian, atau pikiran untuk bunuh diri. Hal ini telah meningkat terutama di kalangan remaja. Di Jepang, angka bunuh diri telah menurun sejak tahun 2006 ketika diberlakukan undang-undang untuk mencegah bunuh diri dengan menganggapnya sebagai masalah besar yang harus diatasi oleh negara. Hingga saat ini, Jepang telah mengambil berbagai tindakan dalam skala nasional. Namun ternyata langkah-langkah tersebut tidak berhasil bagi anak-anak dan remaja. Itu harus selaras dengan gaya hidup, kebiasaan atau budaya mereka. Bagi perusahaan, perawatan kesehatan mental telah menjadi hal yang umum dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi di lingkungan sekolah belum ada yang berubah. Di Jepang terdapat stigma yang kuat mengenai penyakit mental dan mencari bantuan. Mereka menganggap bahwa orang yang mengandalkan bantuan profesional atau dokter dianggap lemah dalam masyarakat ini. Terkait masalah kesehatan mental di kalangan anak muda, bullying menjadi salah satu penyebab paling umum di Jepang. Ada dua tipe bullying. Yang pertama bullying secara fisik seperti memukul atau menendang dan menyakiti secara fisik. Yang kedua bullying secara komunikasi seperti mengabaikan, mengucilkan atau menghina secara berkelompok. Di dalam kelas, hanya si korban yang sepenuhnya ditinggalkan dan diam-diam diserang oleh semua orang. Guru seringkali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Jenis penindasan kedua lebih umum terjadi di Jepang. Sekarang terdapat lebih banyak cara dan alat yang dapat digunakan untuk melakukan penindasan dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya bullying hanya terjadi di sekolah yang kemudian ketika sudah di rumah akan merasa aman. Namun, saat ini bullying juga sering terjadi di media sosial sehingga korban menerima bullying tidak hanya di sekolah tetapi juga saat sudah di rumah. Mereka seringkali membuat 4chan atau papan teks underground dan mulai membuli target. Dari sana, hal ini berlanjut ke alat chatting pribadi seperti Line dan kemudian penindasan menjadi semakin buruk. Intimidasi secara online telah mencapai rekor tertinggi di Jepang dan mereka melaporkan bahwa sangat sulit bagi guru untuk mengenalinya. Ada beberapa cara penanganan masalah kesehatan mental yang bisa menjadi pilihan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada pengidap, yaitu 1. Psikoterapi. Pertama, penanganan dengan psikoterapi. Ini merupakan jenis terapi dengan media yang aman untuk mengungkapkan perasaan dan memberikan saran yang sesuai. Dalam situasi ini, psikiater akan memberi bantuan dengan membimbing pengidap dalam mengontrol perasaan. Sementara itu, psikoterapi beserta perawatan dengan menggunakan obat-obatan merupakan cara yang paling efektif untuk mengobati penyakit kesehatan mental. Contohnya cognitive behavioral therapy, exposure therapy, dialectical behavior therapy, dan sebagainya. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk melakukan psikoterapi? Cari tahu jawabannya dari artikel Kapan Seseorang Membutuhkan Psikoterapi?
2. Obat. Pemberian obat-obatan untuk mengobati penyakit kesehatan jiwa umumnya bertujuan untuk mengubah senyawa kimia pada otak. Beberapa obat tersebut berupa golongan selektif serotonin reuptake inhibitor, SSRI, serotoninorepinephrine reuptake inhibitor, SNRIs, dan antidepresan trisiklik. Dokter biasanya akan mengombinasikan resep obat dengan psikoterapi untuk hasil pengobatan yang lebih efektif. 3. Perawatan intensif di rumah sakit. Dokter dan ahli kejiwaan akan menyarankan rawat inap jika pengidap membutuhkan pemantauan ketat terhadap gejala masalah kesehatan jiwa yang dialami. Selain itu, perawatan intensif juga mungkin perlu apabila pengidap menunjukkan kondisi gawat darurat misalnya percobaan bunuh diri. 4. Supporting Group. Support Group umumnya memiliki anggota pengidap penyakit kesehatan mental yang sejenis atau mereka yang sudah dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Ketika melakukan sesi grup, orang-orang berkumpul untuk berbagi pengalaman dan membimbing satu sama lain menuju pemulihan yang lebih tepat, cepat, dan optimal. 5. Stimulasi pada otak. Rekomendasi penanganan gangguan kesehatan jiwa lainnya adalah stimulasi pada otak. Sederhananya, terapi ini berupa elektrokonvulsif, stimulasi magnetik transkranial, pengobatan eksperimental yang bernama stimulasi otak dalam, dan stimulasi saraf vagus. 6. Rehabilitasi. Pengobatan terhadap penyalahgunaan zat atau rehabilitasi memiliki tujuan utama untuk membantu menangani pengidap gangguan kesehatan mental yang terjadi karena ketergantungan akibat penyalahgunaan zat terlarang. Guna mengetahui prosesnya, kamu bisa baca artikel ini proses dan tahapan rehabilitasi pada pecandu narkoba. 7. Perawatan mandiri. Selain penanganan medis dengan bantuan psikolog atau psikiater, pengidap juga bisa melakukan perawatan mandiri untuk mengatasi gangguan kesehatan mental. Misalnya, mengubah pola hidup dan pola makan sehat, dan mampu mengelola stres dengan baik. Selain itu, perawatan mandiri bersamaan dengan penanganan medis bisa membantu mempercepat proses pemulihan, memantau kondisi kesehatan, dan mengenali apa saja yang menjadi pemicu terjadinya gangguan psikologi tersebut. Penanganan gangguan kesehatan mental perlu dilakukan sesegera mungkin. Sebab, masalah kejiwaan juga bisa berpengaruh pada kondisi fisik. Sekian, sedikit paparan materi mengenai kesehatan mental di Jepang. Terima kasih.